Om Swastiastu, selamat siang kepada teman pemilih dimanapun berada. Kembali kita pada acara ini adalah acara orasi, yaitu obrolan demokrasi, di mana kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu di samping saya ada Bapak Udi Prayudi. Beliau adalah mantan ataupun pernah menjabat selaku komisioner di KPU Bali. Begitu juga beliau adalah tim ahli daripada KPU RI. Selamat siang dan selamat datang di KPU Badung, Bapak. Luar biasa ini. Baik, teman pemilih, pada siang yang berbahagia ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan rencana-rencana ke depan yang lebih baik. Teman pemilih, untuk lebih mempertajam lagi, untuk lebih memperluas lagi tentang apa itu kepemiluan, kebetulan beliau juga salah seorang tim ahli. Sebelumnya mohon Pak, perkenalkan diri dulu kepada teman pemilih kita. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Om Swastiastu, teman pemilih KPU Badung. Ini acara yang sangat luar biasa. Saya Udi Prayudi, berkesempatan kita ngobrol-ngobrol seputar demokrasi. Kebetulan ini saya mantan mantan penyelenggara pemilu di KPU Provinsi, juga pernah di KPU RI sebagai tenaga ahli, juga pernah sebagai anggota KPPS dari bawah. Oh ya? Dari bawah artinya nih, Pak? Dari KPPS, pernah jadi PPK, jadinya mungkin ingin berbagi tentang demokrasi ya. Betul, Pak. Ya. Begini, Pak. Kita sudah ditetapkan beberapa hari lalu bahwa pelaksanaan pemilu itu di tanggal 14 Februari 2024. Kurang lebih 2 tahun ke depan. Ya. Tetapi bagi kita selaku penyelenggara itu merupakan waktu yang sangat pendek. Nah, kira-kira Pak, apa kiat-kiat ataupun trik yang bisa kita lakukan ke depannya agar tingkat partisipasi khususnya di Kabupaten Badung ini bisa lebih meningkat kembali, Pak? Ya, terima kasih. Itu kan memang pemilu itu ada siklus ya. Betul. Siklus 5 tahunan ya, siklus pemilu. Nah, sekarang sudah mulai pada fase masa tahapan pemilu, jadinya fase perencanaan, fase penyusunan regulasi, fase pelaksanaan tahap pemilu, verifikasi berkas partai politik dan seterusnya pada hari H. Nah, kita kalau fokus kepada pemilih, tentunya kita identifikasi karakteristik pemilih di Badung itu seperti apa ya. Kan ada karakteristik dia pemilih yang daerah katakanlah pedesaan, perkotaan, ada juga dia kampung-kampung nelayan. Betul. Artinya dia pada masa tertentu dia berada di tengah laut, tidak di darat. Nah, kalau di katakanlah perkotaan seperti Badung ini kan pariwisata, dia kan lebih cenderung heterogen. Betul. Ya, nah ini barangkali perlu diidentifikasi. Yang kedua juga paling penting itu kan informasi ya. Artinya mereka tahu tahapan-tahapannya, pemilih itu tahapannya tahu, di mana mereka bisa berpartisipasi proses itu. Karena ketika identifikasi ini kita sudah ketahui berapa pemilih pemula, berapa pemilih perempuan, berapa pemilih marginal, berapa pemilih katakanlah dewasa, kita bisa men-treatment dengan baik. Betul. Nah, kalau yang katakanlah pemilih dewasa, barangkali kita lebih banyak berbagi pengalaman dengan bertukar informasi karena mereka sudah mengalami beberapa kali pemilu. Gitu kan. Tapi kalau pemilih pemula, kita harus bicara dengan bahasa mereka. Betul. Nah, mereka kan nggak tahu nih. Ya, artinya anak-anak yang 16 tahun, 15 tahun nanti pada saat 2024 dia akan menjadi pemilih pemula. Nah, dia punya peran dan tanggung jawabnya di mana? Nah, ini barangkali kan perlu dengan gaya mereka. Umpamanya nih anak-anak senang main game, masuklah lewat gamers, gitu kan ininya. Itu paling tidak menyentuh. Kalau gaya kita begini, tatap muka begini, barangkali mereka tidak terlalu tertarik. Tapi kalau dengan upaya-upaya barangkali tontonan, buat game-game, lomba game diselingi dengan informasi pemilu, kepemiluan, tentang demokrasi. Betul. Apa sih sebenarnya peran mereka? Kalau mereka nggak memilih,
apa sih dampaknya, sehingga mereka tersadarkan. Ini juga penting untuk pemilih kita. Pak Yudi, ini terkait dengan kita harus membagi dan melihat dan membaca segmen apa yang harus kita berikan sosialisasi. Nah, karena di Badung ini adalah merupakan daerah pariwisata dan kemudian Badung terbagi juga ada daerah selatan, tengah maupun utara. Di utara saya kira adalah daerah pertanian yang lebih banyak masyarakatnya kesehariannya hidup dari pertanian. Kemudian selatan ada nelayan, kemudian pariwisata yang tertinggi. Nah, dari kondisi ini banyak masyarakat, terutamanya masyarakat pendatang yang sebenarnya heterogen berada di Badung. Bagaimana cara kita? Apakah ada trik khususnya di daerah-daerah pariwisata Badung Selatan ini? Karena tingkat partisipasi yang lebih kurang, yang sedikit kurang adalah di daerah Badung Selatan. Oke, sebelum jawab kita siup kopinya dulu nih. Oke, Siup. terima kasih. Ini kopi pahit yang menyehatkan. Ya, memang itu kan tantangan. Ya. Daerah heterogen itu punya tantangan tersendiri. Betul. Karena mobilitas yang tinggi. Ini kalau Badung dia daerah heterogen, tetapi yang menjadi sebuah keunggulan karena dia termasuk daerah yang cukup maju ya, sehingga informasi itu kan bisa diterima. Betul. Ya, artinya radio bisa jangkauannya seluruh Badung, televisi seluruh Badung, internet seluruh Badung, sehingga manfaatkanlah potensi itu. Berbeda ketika saya sempat bersosialisasi ke Papua. Jangankan TV, radio, listrik, gen sing ada gitu kan. Ya. Tadi nggak bahasa Bali ya? Tadi Boleh. Listrik gen sing ada, apalagi kita sosialisasi satu tempat ke tempat yang lain. Itu tidak hanya sejam 2 jam, tapi bisa ke satu tempat itu bisa berhari-hari. Saya ngangkut surat suara ya ketika ada PSU di salah satu daerah di Papua, ketika berkesempatan ke sana, itu bawa transportasi melalui sungai, itu berangkatnya sore, nyampainya pagi, sama seperti kita naik kendaraan, naik bus dan pasar Surabaya kira-kira gitu. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Air sungainya surut sehingga tidak bisa membawa logistik. Nah, ini kan tantangannya luar biasa. Berbeda dengan umpamanya Badung yang kotanya maju, kota internasional. Internetnya sudah sampai kemana-mana. Sehingga ini yang barangkali ketika satu sisi heterogennya ada kelompok nelayan daerah selatan gitu kan, pariwisata daerah selatan, ada kelompok pertanian di daerah Badung Utara. Nah, potensi yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan potensi komunikasi dan teknologi informasi yang bisa dijangkau. Nah, sekarang kan orang tidak hanya kita tempel, tetapi sarana genggaman ini semua ada dalam genggaman ya. Alat elektronik inilah yang memberikan informasi. Ini yang perlu dioptimalkan di tengah pesatnya teknologi informasi ini. Baik Bapak, sekarang begini, kondisi yang ada mudah-mudahan pulih kembali kondisi kita terlepas dari COVID, apakah COVID itu 19 dan yang lain namanya. Nah, andai kata kondisi bencana non alam ini masih terjadi, kira-kira trik seperti apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi? Kita punya pengalaman ya, artinya COVID itu kan sejak 2020. Yep. Termasuk juga kita melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Di tengah kondisi memuncaknya pandemi COVID, teman-teman KPU seluruh Indonesia ya itu mampu melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, sekarang ini kita berharap sih 2024 pandemi melandai dan sudah kita terbebas ya, sudah menjadi pandemi berubah menjadi endemi ya, karena kita sudah divaksin, semua divaksin, ada booster dan sebagainya, dalam waktu dekat itu ada obatnya gitu kan, sehingga
kita nggak perlu ragu ya untuk melaksanakan tugas kita. Yang penting kan apa yang menjadi syarat standar protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Satu hal yang penting yang saya ingin pesankan kepada teman-teman penyelenggara, ada 7 yang namanya keterkaitan disiplin ilmu dengan pemilu yang namanya cross cutting team ya. Di sana ada gender, di sana ada disabilitas, di sana ada teknologi informasi, di sana ada manajemen konflik keberlanjutan, dan salah satunya adalah lingkungan. Di antara semua ini sudah disabilitas selalu kita dengung-dengungkan. Gender, keterampilan perempuan sudah. Teknologi informasi apalagi sudah. Yang kurang yang perlu diangkat di tengah zaman global kita ini, bumi kita perlu support umat manusia adalah lingkungan. Pemilu adalah aktivitas demokrasi yang paling syarat bersentuhan dengan lingkungan. Berapa pohon yang tebang untuk membuat kertas dibuat jadi salinan DPT, DCT dan seterusnya. Berapa pohon yang ditebang untuk kita tempel-tempel brosur dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali perlu menjadi keseriusan seluruh penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah. Di tengah alam kita ini kan sekarang kepedulian kita kepada lingkungan itu kan sedang diharapkan tumbuh ya, karena bumi tempat kita berlindung. Sehingga ini organisasi yang besar KPU sampai bawah, perhatian kita dalam aktivitas penyelenggaraan pemilu kepada lingkungan perlu ditingkatkan. Kemarin sudah ada, tetapi kedepannya perlu kita lebih tingkatkan lagi, karena dengan adanya pemilu ini logistik yang berhubungan dengan lingkungan itu sangat tinggi. Bagaimana sekarang kita merubah yang dari dulunya kita harus tebang pohon, bikin kertas untuk nempel-nempel DCT dan lain seterusnya dan sebagainya, dulu nempel baliho habis itu dibuang dan lain sebagainya. Kedepannya barangkali menjadi PR tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Ini harapan banyak orang kepada lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, khususnya di KPU Badung ini ya. Baik, demikian yang sudah informasi yang kita dapatkan dari narasumber yang mumpuni, yaitu Bapak Udi Prayudi yang juga merupakan tim ahli daripada KPU RI. Demikian teman-teman pemilih, semoga bermanfaat. Saya ingatkan, 14 Februari 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih, pilih sesuai dengan hati nurani. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.